Kepala Staf Presiden Pak Muldoko sudah memberikan sinyal potensi radikalisme akan meningkat di tahun 2023 sampai 2024 sampai menjelang pemilu. Nah, ini pasti ada ini. Ada udang di balik batu. Biasanya kalau sudah statement seperti ini ada udang di balik batu. Akhirnya diperkuat oleh, dilegitimasi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa potensi radikalisme akan meningkat menjelang Pilpres 2024. Membenarkan daripada statement Kepala Staf Presiden. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal yang kita saksikan, ya kan? Ciri-ciri radikalisme, ciri-ciri teroris, itu dia membunuh anak buahnya sendiri. Contoh kasus Sambo. Membackup judi online, konsorsium judi online, membackup prostitusi, membackup bisnis ilegal, barang-barang ilegal, bahkan membackup apa? Yaitu jaringan kartel narkoba. Bahkan ahli membongkar CCTV. Sehingga akhirnya dalam sidang pengadilan Sambo terbongkar. Siapa yang ngotak-ngatik CCTV yang ada di kilometer 50? Sama, orangnya sama. Yang mengotak-atik CCTV di rumah dinasnya Jenderal Sambo di Jalan Duren 3. Sama. Bahkan ciri-ciri radikalisme, ciri-ciri teroris itu menjual barang bukti narkoba 5 kilogram. Bahkan menembakkan gas air mata di stadion Kanjuruhan. Ini yang ciri-ciri yang benar radikalisme dan terorisme. Jadi, tapi yang kita saksikan, yang dituduh itu umat Islam. Padahal mereka sendiri yang melakukan. Nah, ini yaitu makanya istilah gampangnya itu maling teriak maling. Itu yang terjadi. Indonesia mayoritas Muslim, tapi gerakan kebencian terhadap Islam semarak, terstruktur, masif, ya, sistematis dan masif sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Karena imperialisme Cina. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, jadi pengkhianat bangsa yang menjual bangsa ini lebih banyak daripada yang membela bangsa ini. Itulah yang terjadi. Jadi masalah utama negeri ini, di samping korupsi menggurita, juga pengangguran. Jadi pembukaan 10 juta lapangan kerja itu bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat Cina. 10 juta lapangan kerja. Sehingga pengangguran itu sudah luar biasa. Belum lagi sekarang problem sampai menjelang 2023 ini problem PHK, akan terjadi PHK besar-besaran. Akan terjadi krisis ekonomi. Krisis pangan. Jadi benar-benar Indonesia sekarang benar-benar yang eksis itu adalah dinasti oligarki. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Ini yang membuat rakyat semakin tragis. Sehingga akhirnya rakyat bertanya-tanya, kapan berakhirnya dinasti oligarki? Ya. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah oligarki yang kita maksud. 9 naga. Mereka yang menguasai semuanya di Indonesia ini. Semua lini, baik ekonomi maupun politik. 9 naga. Sehingga akhirnya Profesor Din Samsudin, waktu itu beliau memberikan statement, ya, diungkap oleh sebuah media hari Selasa 30 April 2019, saat beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau memberikan statement, pemimpin yang tampil dengan kecurangan. Artinya apa? Kalau kekuasaan itu diambil dengan kecurangan, apalagi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Kenapa saya sebut brutal? Karena apa? Korbannya banyak. Rakyat jadikan korban. Nah,
itu akan membawa musibah yang berkepanjangan, kata Profesor Din Samsudin. Bahkan Profesor Dr. Rias Rashid, beliau mantan menteri, ya, bahkan pakar otonomi daerah, pemerintahan otonomi daerah. Beliau mengatakan Indonesia sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akibat salah memilih pemimpin. Apa bentuk azabnya? Kata Profesor Dr. Rias Rashid, yang pertama, Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan bahasan kita pada Kamis yang lalu. Sampai pada satu pertanyaan. Benarkah narasi radikalisme agama yang mengancam Pancasila atau negara? Satu sisi kita bisa melihat realitas di lapangan. Stigma radikalisme itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina yang sekarang sedang mencengkeram Indonesia, imperialisme Cina. Ini narasi stigma radikalisme itu hanya hantu yang diciptakan oleh imperialisme Cina di Indonesia untuk menjadikan umat Islam itu musuh number one. Itu yang kita lihat. Bahkan dari pertanyaan pada malam hari ini, benarkah narasi radikalisme agama itu mengancam Pancasila atau negara? Padahal kalau kita lihat tidak ada bukti baik dari sisi historis maupun empiris. Justru kalau kita mencoba untuk setback, mengungkap sejarah, justru yang melakukan pengkhianatan terhadap negara dan Pancasila ini seringkali dari kalangan nasionalis sekuler. Itu yang kita saksikan. Contoh, di akhir pemerintahan Orde Lama, tidak konsisten, sehingga dimunculkan ideologi baru. Apa? Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Sementara umat Islam masih konsisten terhadap konstitusi negara ini. Tapi yang dituduh umat Islam. Jadi ini kalau istilah Jawanya, istilah keumuman, itu maling teriak maling. Nah, itu yang kita saksikan. Begitu juga di akhir rezim Orde Baru. Justru bukan agama yang mengancam Pancasila dan negara, tapi yaitu gerakan sekularisme dan liberalisme. Luar biasa. Bahkan Indonesia kontemporer, kekinian, itu yang kita saksikan, kembali lagi, pengkhianatan terjadi oleh kalangan nasionalis sekuler. Sementara umat Islam konsisten pada konstitusi negara. Tidak pernah melakukan bugat. Nah, sementara kalangan nasionalis sekuler yang kita saksikan, dasar negara mau diganti dengan Trisila Ekasila. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi tuduhan, narasi radikalisme agama yang mengancam Pancasila dan negara ini tidak berdasar baik dalam aspek historis maupun empiris. Jadi justru pengkhianat negara ini seringkali dimunculkan oleh kalangan nasionalis sekuler. Itu yang terjadi. Kalau kita kembalikan pada nas Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih. Dalam surah Al-Mu'min ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Fir'auna duruni. Jadi Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, Aqtul Musa wal yad'u rabbah.
Aku yang akan membunuh Musa. Sampaikan kepada Musa supaya dia minta pertolongan pada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhiral fil fardil fasad. Jadi Fir'aun ini memberikan gelar kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Itu adalah orang yang mau mengganti ideologi negara. Dan menuduh Nabiullah Musa alaihissalam berbuat fasad, kerusakan. Padahal yang ingin menghancurkan itu adalah Fir'aun. Jadi ini sejarah berulang. Maling teriak, maling. Di Indonesia terjadi lagi. Di Indonesia sejarah berulang. Yang melakukan penghancuran terhadap negara ini kalangan nasionalis sekuler. Tapi yang dituduh adalah umat Islam. Padahal kalau kita buka secara historis, saham terbesar sampai Indonesia merdeka itu adalah ulama dan umat Islam. Itu saham terbesar bagi Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi stigma radikalisme, stigma terorisme, korban terbesar dengan stigma terorisme adalah umat Islam. Ini diungkap oleh John Pilger, wartawan dari Australia. Jadi hakikatnya, kata beliau, tidak ada perang melawan terorisme, itu tidak ada. Yang ada itu adalah perang menggunakan alasan terorisme. Makanya kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Satgas, Ketua Satgas Terorisme, Ketua Satgas Intelijen, yaitu Bapak Laksamana Mulyo Wibisono. Beliau menegaskan, karena beliau Ketua Satgas Intelijen Negara Republik Indonesia. Beliau mengatakan, terorisme di Indonesia itu proyek yang dijadikan korban umat Islam. Itu proyek. Untuk apa? Dolar. Itu proyek. Bagaimana strateginya? Strateginya itu kalangan muda yang basic dasar agamanya, ya kan? Itu sangat-sangat minim, itu direkrut. Kemudian di brainwash, dicuci otaknya. Kemudian didoktrin dengan jihad yang salah. Akhirnya dia digerakkan untuk melakukan operasi intelijen flash flag. Apa itu operasi intelijen flash flag? Ada sebuah operasi intelijen. Kalau sudah berhasil, siapa yang dijadikan kambing hitam? Adalah umat Islam. Itu proyek. Jadi radikalisme, terorisme di Indonesia itu proyek untuk mencari fulus. Jadi seperti itu. Jadi terorisme dan radikalisme itu adalah alasan terbaik untuk memerangi kaum muslimin. Lebih khusus di Indonesia. Ini yang terjadi. Ya. Makanya Indonesia kontemporer, Indonesia kekinian, itu gerakan Islamofobia sangat-sangat terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sudah menjadikan tiap tanggal 15 Maret itu menjadi hari internasional combat, perang melawan Islamofobia, kebencian terhadap Islam. Nah, Indonesia kan anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi aneh, Indonesia mayoritas Muslim, tapi gerakan kebencian terhadap Islam semarak, terstruktur, masif, ya, sistematis dan masif sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Karena imperialisme Cina. Ini. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, jadi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjual bangsa ini lebih banyak daripada yang membela bangsa ini. Itulah yang terjadi.
Apa itu terorisme negara? Ini yang jarang sekali dibahas. Jarang sekali dijadikan bahan-bahan seminar. Kalau kita lihat dalam kamus Oxford, mendeskripsikan terorisme sebagai pemerintahan intimidatif yang diarahkan dan dilaksanakan oleh partai yang memiliki kekuatan. Itu kalau ditinjau dari kamus Oxford. Jadi sepanjang sejarah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kekerasan negara biasa digunakan untuk memaksa rakyatnya agar mendukung agenda politik dan ekonomi kelompok elit. Kalau di Indonesia apa? Oligarki. Kelompok elitnya adalah oligarki. Itu yang berkuasa. Oligarki. Oligarki 9 naga itu. Itu yang berkuasa. Jadi mereka menggunakan kekerasan untuk menanamkan ketakutan pada masyarakat. Kekerasan negara semacam ini ditujukan untuk mencapai tujuan politik tertentu dan membungkam keluhan politik masyarakat. Inilah yang disebut dengan bentuk terorisme negara. Ini yang kadang-kadang tidak pernah diungkap. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Namun sayangnya, literatur akademis tentang terorisme itu jarang sekali memberi perhatian kepada terorisme yang dilakukan oleh negara. Meskipun terorisme negara itu terbukti telah membunuh jiwa-jiwa manusia yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan terorisme non-negara, non-state. Coba pada abad ke-20, itu hampir 170 juta hingga 200 juta nyawa manusia di muka bumi ini telah menjadi korban keganasan terorisme negara. Tapi ini jarang diekspos di media. Baik melalui genosida, pemusnahan massal, pembunuhan massal, atau pemaksaan kelaparan, atau proyek kemiskinan. Seperti di Indonesia. Itu diungkap oleh John Perkin, pakar ekonomi Amerika, dalam bukunya An Economic Hitman. Indonesia ini merupakan satu prototipe sebuah negara yang punya proyek, policy, proyek, yaitu pemiskinan. Jadi kemiskinan itu di Indonesia itu diciptakan, bukan alami. Bahkan pakar ekonomi Universitas Indonesia, Pak Faisal Basri, melakukan riset. Itu hampir angka kemiskinan di Indonesia itu hampir 52%. Ini sangat rentan sekali. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lembaga dunia memasukkan Indonesia, akhirnya lembaga dunia memasukkan Indonesia masuk kategori 100 negara termiskin tingkat dunia. Indonesia. Kenapa? Padahal yang kita saksikan realitasnya, ya kan? Tidak seperti itu. Tapi ternyata faktor yang menjadikan Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia, sumber daya alamnya sudah dikuasai oleh asing dan asing. Dan hutang Indonesia membumbung tinggi, sudah hampir 7.400 triliun. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang belum semuanya, hutang semuanya. Itu sampai Dr. Abdullah Hamahua, penasihat KPK waktu itu. Ketika di Jakarta, saya mendengarkan sendiri langsung di hadapan beliau. Itu sebenarnya hutang Indonesia yang sebenarnya itu, kalau semua digabung itu, baik swasta maupun pemerintah, itu semuanya ada 17.000 triliun. Luar biasa. Itu yang diungkap oleh Bapak Dr. Abdullah Hamahua, mantan penasihat KPK. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 itu benar-benar nyata. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wadaraballah matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an umillah fadaqal libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wadaraballah matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Itu kalau di Indonesia itu, apa kalau bahasa Jawanya? Gemah ripah, loh jinawi. Toto tentrem, kertorahajo. Itu Indonesia. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi'an umillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Coba, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama dulu, pahlawan-pahlawan kita dulu, itu sudah mengaplikasikan surah Al-Baqarah ayat 218. Apa? Allah kabarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika. Jadi, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Ulaika yarzullah, ulaika yarzullah. Ya. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang mengharap rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar Allah kabarkan gambaran tentang sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah. Tapi sayang, penduduk negeri itu ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Sehingga akhirnya Allah berikan apa? Fakafarat bi'an umillah fa'adaqaha libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah pakaikan negeri ini, ya kan? Allah pakaikan negeri ini al-ju' wal khauf. Kemiskinan, kelaparan. Jadi mental miskin. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Budaya korupsi menggurita di Indonesia. Wal khauf, rakyatnya ketakutan. Tidak tenang. Bima kanu yasnaun, akibat dari apa yang mereka kerjakan. Padahal, ya kan? Padahal kalau kita lihat tadi itu dalam surah Al-Baqarah ayat 218 tadi, ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita, itu benar-benar sudah mempraktekkan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Baru Allah berikan apa rahmatnya, Allah berikan kepada negeri ini berupa apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya dicantumkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Tapi karena penduduk ini ingkar, akhirnya apa? Allah berikan al-ju' wal khauf, kelaparan dan ketakutan, mental miskin dan ketakutan pada rakyatnya. Inilah yang terjadi. Dampak daripada ingkar akan nikmat-nikmat Allah dari sebuah negeri ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat. Seringkali Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu memonopoli kebenaran. Memang menumpas teror itu bagus. Tapi tidak boleh asal tuduh. Gampang menuduh radikal terhadap umat Islam. Bahkan menstigma agama tertentu. Memonopoli tersangka. Gampang mentersangkakan, apalagi gampang main dor, eksekusi di luar hukum. Ini yang sering kali terjadi. Jadi yang kita saksikan, ya, seringkali BNPT ini mencap kelompok radikal, intoleran, bahkan teroris. Ya, ini seringkali. Sehingga akhirnya
Majelis Ulama Indonesia Pusat yang waktu itu dimotori oleh Profesor Kiai Haji Yunahar Elias. Cobalah, ulama diajak duduk bersama untuk membahas tentang radikal. Jangan sampai stigma radikal ini hanya sebagai alat untuk menghabisi lawan politik yang sebenarnya itu tujuannya dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang sering diungkap oleh Majelis Ulama. Bahkan sampai BNPT itu menuduh kotak amal masjid itu jadi sumber pendanaan organisasi teroris. Ini kan fitnah ini. Allah tegaskan al-fitnah untuk asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis, lebih jahat, ya kan? Fitnah itu lebih apa? Lebih apa itu? Lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih sadis daripada pembunuhan. Itu fitnah. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis, lebih kejam daripada pembunuhan. Itu yang Allah tegaskan. Jadi masuk kotak masjid. Bahkan majelis-majelis taklim dituduh selangkah lagi akan menjadi teroris. Ini perlu diwaspadai. Ini kan stigma-stigma yang sangat-sangat kontraproduktif dan itu tidak bagus dalam sebuah negara. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sampai dari beberapa pengamat seperti Chris Wamia. Chris Wamia ini tokoh Papua ini. Sampai memberikan satu komentar. Masalah utama yang ada dalam negara sekarang ini ekonomi hancur, korupsi menggurita, oligarki mencengkeram. Akhirnya apa? Untuk menutupi itu, akhirnya dibuatlah gerakan Islamophobia dengan stigma radikalisme, terorisme. Itu untuk menutupi kebobrokan ini. Itu kata tokoh Papua, Chris Wamia. Jadi sebenarnya masalah negeri ini adalah ekonomi hancur, korupsi menggurita, oligarki mencengkeram betul. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Akhirnya untuk menutupi itu, gerakan Islamophobia, artinya kebencian terhadap Islam, dengan stigma radikal, teroris, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semarak di Indonesia. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan, Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko, sudah memberikan sinyal potensi radikalisme akan meningkat di tahun 2023 sampai 2024, sampai menjelang pemilu. Nah, ini pasti ada-ada ini. Ada udang di balik batu. Biasanya kalau sudah statement seperti ini, ada udang di balik batu. Akhirnya diperkuat dilegitimasi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa potensi radikalisme akan meningkat menjelang Pilpres 2024. Membenarkan daripada statement Kepala Staf Presiden. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal yang kita saksikan, ya kan? Ciri-ciri radikalisme, ciri-ciri teroris, itu dia membunuh anak buahnya sendiri. Contoh kasus Sambo. Membackup judi online, konsorsium judi online, membackup prostitusi, membackup bisnis ilegal, barang-barang ilegal, bahkan membackup apa? Yaitu jaringan kartel narkoba. Bahkan ahli membongkar CCTV. Sehingga akhirnya dalam sidang pengadilan Sambo terbongkar. Siapa yang ngotak-ngatik CCTV yang ada di kilometer 50? Sama. Orangnya sama. Yang mengotak-atik CCTV di rumah dinasnya Jenderal Sambo di Jalan Duren 3. Sama. Bahkan ciri-ciri
radikalisme, ciri-ciri teroris itu menjual barang bukti, narkoba, 5 kilogram. Bahkan menembakkan gas air mata di stadion Kanjuruhan. Ini yang ciri-ciri yang benar radikalisme dan terorisme. Jadi, tapi yang kita saksikan, yang dituduh itu umat Islam. Padahal mereka sendiri yang melakukan. Nah, ini. Yaitu, makanya istilah gampangnya itu, maling, teriak, maling. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya narasi radikalisme, terorisme itu tidak pas ditempelkan kepada umat Islam. Karena sekarang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah tampakkan siapa yang sebenarnya radikal, siapa yang sebenarnya teroris. Akhirnya ditampakkan mereka sendiri yang selama ini menuduh, menstigma umat Islam dengan radikal, teroris dan sebagainya. Ternyata mereka sendiri yang melakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Profesor Din Samsudin, beliau Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau minta, kalau bisa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu dirubah. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki. Itu yang pas. Atau diubah Badan Nasional Penanggulangan PKI. Itu pas. Itu usulan dari Profesor Din Samsudin. Tapi selama ini kan yang dituduh umat Islam. Padahal umat Islam tidak melakukan itu. Jadi maling, teriak maling. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat bagaimana korupsi menggurita di Indonesia. Coba kita tidak bisa. Apa artinya masih teringat kita bagaimana korupsi di KPU. Bagaimana korupsi di KPK. Bagaimana korupsi di Pertamina. Bagaimana korupsi di BPJS. Bagaimana korupsi Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, Garuda Indonesia, Inalum, Migas, PTPN, Pelindo. Bahkan sampai impor bawang putih pun dikorupsi. Bahkan sampai bansos, bantuan sosial untuk rakyat dikorupsi, tidak tanggung-tanggung. Pak Novel Baswedan dari penyidik senior KPK menyatakan bansos, bantuan sosial untuk rakyat Indonesia pada masa era pandemik COVID-19 itu dikorupsi hampir 100 triliun. Luar biasa. Sehingga akhirnya pada saat itu, apa yang terjadi? Itu kan sudah ada komitmen bersama di kalangan parlemen. Siapa yang melakukan korupsi di era pandemik COVID-19, hukumannya mati. Tapi apa yang terjadi? Ada interupsi dari partai yang terbesar di Indonesia, dari PDIP. Dia katakan, nah kalau dihukum mati, itu kader-kader PDIP akan habis, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Menteri Sosial Pak Yuliardi Batubara, yang kebetulan bendahara PDIP, dituntut, padahal itu korupsinya 100 triliun. Hanya dituntut 12 tahun penjara, dan mengembalikan pada negara cuma 500 juta rupiah. Jadi 100 triliun, itu disuruh mengembalikan pada negara cuma 500 juta rupiah. Astagfirullah. Tapi yang dituduh radikal adalah umat Islam, padahal mereka inilah yang radikal. Jadi ini maling, teriak maling. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat. Ada 5 kasus besar di Indonesia. Terutama kasus korupsi. Kasus BLBI itu berapa? 138 triliun. Kasus PT Duta Palma. Ini orang Cina itu. Ya kan? Itu kan yang diekspos 78 triliun. Tidak tahunya setelah diteliti 104,1 triliun. Luar biasa. Kasus Kondensat 37 triliun. Asabri 22,7 triliun. Bahkan sampai izin ekspor mie goreng. Ya kan? Apa minyak goreng? Kok mie goreng? Ya kan? Kasus izin ekspor minyak goreng itu
Korupsi 20 triliun, luar biasa. Sehingga Indonesia ini kan lumbungnya minyak goreng, tapi akhirnya rakyatnya antri minyak goreng. Padahal Indonesia ini terbesar tingkat dunia. Ya kan? Tapi rakyatnya dipaksa untuk antri minyak goreng. Ternyata korupsi 20 triliun. Nah, untuk menutupi kebobrokan inilah akhirnya stigma radikal, terorisme itu terus disematkan pada umat Islam. Untuk menutupi itu tujuannya. Bahkan indeks persepsi korupsi di Indonesia itu sudah 38. Ini luar biasa. Jadi negara bangkrut itu bukan karena subsidi untuk rakyat, tapi karena maraknya korupsi para pejabat. Itu yang terjadi sebenarnya. Sehingga akhirnya ketika Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan menstop subsidi agar rakyat itu mandiri. Akhirnya rakyat membalas. Rakyat akan stop membayar pajak agar pemerintah mandiri. Dibalas oleh rakyat. Artinya apa? Rakyat tidak akan terus mau didolimi. Kalau pemerintah menstop subsidi kepada rakyat supaya rakyat mandiri, akhirnya rakyat juga menjawab. Rakyat stop bayar pajak supaya pemerintah mandiri. Nah, itu. Jadi sebenarnya negara ini bangkrut bukan karena subsidi untuk rakyat. Negara ini bangkrut karena maraknya korupsi para pejabat dan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi masalah utama negeri ini, di samping korupsi menggurita, juga pengangguran. Jadi pembukaan 10 juta lapangan kerja itu bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat Cina. 10 juta lapangan kerja. Sehingga pengangguran itu sudah luar biasa. Belum lagi sekarang problem sampai menjelang 2023 ini problem PHK, akan terjadi PHK besar-besaran. Akan terjadi krisis ekonomi. Krisis pangan. Nah, ini daripada beberapa peneliti. Jadi sampai di kalangan netizen, di media sosial, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, perbedaan teroris dan koruptor di Indonesia, kalau teroris sudah sembunyi masih ketahuan. Tapi kalau koruptor sudah ketahuan tapi disembunyikan. Itulah Indonesia. Jadi sekali lagi, ya, perbedaan antara teroris dan koruptor, kalau teroris yang dituduh tadi ya, sudah sembunyi, dia masih ketahuan karena proyek ini tadi, ya kan? Tapi kalau koruptor di Indonesia sudah ketahuan tapi disembunyikan. Karena apa? Itu tadi. Ada kong kali kong, ada fee di baliknya. Rusak sudah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar Indonesia sekarang benar-benar yang eksis itu adalah dinasti oligarki. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Ini yang membuat rakyat semakin tragis. Sehingga akhirnya rakyat bertanya-tanya, kapan berakhirnya dinasti oligarki? Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Inilah oligarki yang kita maksud. 9 naga. Mereka yang menguasai semuanya di Indonesia ini. Semua lini, baik ekonomi maupun politik. 9 naga. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Haidar Nasir, beliau memberikan statement, sekuat apapun jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hasilnya akan hambar ketika berhadapan dengan oligarki kekuasaan. Dan politik yang kering dari kesadaran cita-cita luhur bangsa. Artinya apa? Sekarang ya Indonesia kontemporer itu benar-benar politik lepas dari nilai-nilai agama. Sekularisme sangat-sangat luar biasa. Agama dipaksa dipisah dari agama. Padahal konstitusi negara
Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan yang lebih pedas lagi, yaitu salah satu jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Busro Mokodas. Beliau mantan ketua KPK. Beliau pimpinan pusat Muhammadiyah juga. Jadi KPK diremuk, kata beliau. Beliau mantan ketua KPK. Jadi KPK diremuk. Artinya apa? KPK sudah dihancurkan. Karena apa? Oligarki. Kepentingan oligarki. Sumber daya alam minerba. Ya. Dikeruk investor. Asing dan asing. Dana pendidikan yang sebenarnya itu untuk rakyat Indonesia, tapi dipersembahkan untuk Taipan, 9 naga. Apa yang tersisa? Kata beliau. Momentum pandemi pun dirampok. Di tengah-tengah penderitaan rakyat menghadapi era pandemik yang tadi sudah saya sampaikan. Justru dilakukan oleh Menteri Sosial. Melakukan korupsi, merampok bantuan sosial untuk rakyat yang disampaikan oleh Pak Novel Baswedan, penyidik senior KPK, itu sudah 100 triliun kurang lebih. Bahkan rancangan undang-undang Omnibus Law yang itu lebih jahat daripada penjajah, itu disahkan. Aktivis diretas. Kebebasan mimbar akademik diteror. Ini negeri mafia dan bandit politik, kata beliau. Seperti yang diungkap oleh Habib Rizik Syihab tahun 2014. Habib Rizik Syihab sudah memberikan warning. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan dihancurkan oleh mafia. Nah, kita baru tahu 2022. Padahal itu sudah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Itu 2014. Kita baru tahu 2022 dengan kasus Sambo. Mafia yang ingin menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Profesor Din Samsudin waktu itu beliau memberikan statement, ya, diungkap oleh sebuah media hari Selasa 30 April 2019 saat beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau memberikan statement, pemimpin yang tampil dengan kecurangan, artinya apa? Kalau kekuasaan itu diambil dengan kecurangan, apalagi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Kenapa saya sebut brutal? Karena apa? Korbannya banyak. Rakyat jadikan korban. Nah, itu akan membawa musibah yang berkepanjangan, kata Profesor Din Samsudin. Artinya apa? Akan membawa musibah yang berkelanjutan. Dan ternyata terjadi. Karena ulama diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini warning, peringatan dari seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi kalau sudah kekuasaan itu diraih dengan kecurangan, apalagi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Itu pasti akan mendatangkan, akan membawa musibah yang berkepanjangan, musibah yang berkelanjutan. Dan itu terjadi. Bahkan Profesor Dr. Rias Rasyid, beliau mantan menteri, ya, bahkan pakar otonomi daerah, pemerintahan otonomi daerah. Beliau mengatakan Indonesia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akibat salah memilih pemimpin. Apa bentuk azabnya? Kata Profesor Dr. Rias Rasyid, yang pertama, kedoliman penguasa pada semua level. Yang kedua, memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah. Yang ketiga, rusaknya persatuan bangsa. Karena buzzer-buzzer ini tadi, ya kan? Nah, ini dirusak persatuan bangsa ini. Kemudian yang keempat, konflik sesama umat Islam. Kenapa? Diciptakan. Kenapa umat Islam terus diadu domba? Ya. Kenapa? Supaya umat Islam tidak konsentrasi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga terus diadu.
diadu domba. Bahkan yang kelima, kata beliau, terpuruknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah yang anjlok. Ya. Sudah daya beli jatuh akibat pengangguran dan PHK, nilai uang pun merosot. Yang keenam, rusaknya moralitas penegak hukum. Jadi penegak hukum melawan hukum. Itulah yang terjadi. Inilah azab yang diberikan oleh Allah kepada negeri ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada apa yang kita bahas pada malam hari ini sebagai bahan muhasabah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Umat Islam wajib melek politik, jangan sampai buta politik. Kalau umat Islam di Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu akan bisa terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ayo jadikan umat Islam ini melek politik. Supaya apa yang terjadi di Andalusia tidak terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir, kita semuanya mudah-mudahan diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.